Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selasa siang menyebabkan sejumlah akses jalan raya di Jakarta Selatan terendam banjir. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan perkara tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Kepala Badan Pengusahaan Bintan Muhammad Saleh Umar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat pengawasan pintu masuk kedatangan orang di pelabuhan, upaya mengantisipasi masuknya varian baru Omikron. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Tari dan inilah UNews lengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selasa siang menyebabkan Jalan Raya Ciledug Raya dan Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir yang diperkirakan hingga setinggi 80 cm tersebut mengakibatkan Jalan Raya Ciledug Raya terputus hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan banyak kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos banjir. Banjir merendam Jalan Ciledug Raya dan Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Selasa siang. Banjir diperkirakan hingga setinggi 80 cm itu disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta. Banjir mengakibatkan akses jalan dari Ciledug menuju Kebayoran Lama dan sebaliknya terputus tidak bisa dilalui kendaraan. Banyak kendaraan mati mesin dan mogok saat memaksa menerobos banjir. Salah satu pengendara Yanti mengatakan saat banjir dirinya hendak berangkat kerja, motornya mogok akibat memaksa menerobos banjir dengan ketinggian air diperkirakan setinggi paha orang dewasa. Kali segini kali ada. Bang, ini mau berangkat kerja kan? Iya, berangkat kerja. Sementara petugas Dinas Tata Air mengatakan banjir akibat curah hujan yang tinggi serta pengerjaan saluran air yang belum selesai. Petugas sudah turunkan pom air untuk menyedot air. Banjir di Jalan Ciledug Raya dan Seskoal menyebabkan kemacetan panjang dari arah Kebayoran Lama dan juga dari arah Ciledug Tangerang. Itu tadi 60 cm bang. Iya. Maksimal sampai berapa bang? Maksimal itu ya 70-80 lah. Iya itu udah paling dalam ya. Bang, ini akses jalan apa aja sih bang yang terendam? Ini Jalan Raya Ciledug Raya, Seskoal. Bang, upaya dari SDA sendiri apa nih bang? Ini ada apa? Iya kan PHB yang lama ini udah tutup, kita bikin PHB yang baru. Kebetulan PHB-nya lagi dalam pembangunan. Iya, jadi belum bisa menampung debit air yang tinggi. Bang, emang ada permasalahan apa pembangunan saluran atau gimana? Nggak ada, memang kita lagi membuat saluran baru nanti. Di daerah mana? Di Jalan Panjang Cipulir. Jalan Panjang Cipulir ya. Bang, ini dampaknya emang nggak bisa dilintasin atau gimana nih kalau? Memang kalau untuk di Ciledug Raya memang ini kan cekungan ya bang ya. Nah, cekungan itu memang limpahan dari atas juga pengaruh, dari bawah, dari utara, selatan, barat, timur. Jadi semua ngumpul di sini. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK limpahkan perkara tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Kepala Badan Pengusahaan Bintan Muhammad Saleh Umar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa 21 Desember. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, dikutip dari ulasan.com menyampaikan, hari ini tim jaksa telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Apri Sujadi dan Muhammad Saleh Umar ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Dalam perkara ini, kedua terdakwa tersandung perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Penahanan kedua terdakwa, Ali Fikri menyampaikan, beralih dan menjadi sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tipikor. Untuk sementara waktu, tempat penahanannya masih berada di rutan KPK. Terdakwa Apri Sujadi ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan terdakwa M. Saleh Umar ditahan di rutan KPK pada Kafling C1. Tim jaksa berikutnya akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim, serta penetapan hari sidang pertama dengan acara pembacaan surat dakwaan.
Dari Jakarta, tim UTV mengabarkan. Upaya mengantisipasi masuknya varian baru Omikron, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat pengawasan pintu masuk kedatangan orang di pintu masuk pelabuhan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat ditemui di Hotel CK Tanjung Pinang. Ansar menyampaikan, masuknya satu kasus varian baru Omikron di Indonesia menjadi perhatian khusus Pemprov Kepri. Untuk itu, Pemprov Kepri melalui Satgas COVID-19 Kepri akan lebih memperketat pengawasan di pintu masuk jalur laut dari Malaysia dan Singapura. Masuk ke Indonesia satu orang itu kan semua juga udah sembuh ya. Kalau kita kan perlu menjaga pintu masuk laut aja karena terkait dengan PMI. Kalau mobilisasi masyarakat antar pulau, antar daerah, saya kira mudah-mudahan Omikron sih tidak ada lagi ya. Hanya PMI yang masuk. Kita jaga karena mereka dari Malaysia, yang dari Singapura. Itu yang kita kontrol dengan SOP yang sudah kita atur di pelabuhan, baik Batam Center maupun Tanjung Pinang. Sementara pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Batam akan diperketat di pelabuhan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Petugas TNI, Polri, serta elemen masyarakat siap mengamankan ibadah Natal tahun 2021 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 24 Desember mendatang. TNI Polri akan menjaga 45 gereja yang ada di Tanjung Pinang agar umat Kristiani melangsungkan ibadah dengan hikmat. Aparat kepolisian bersama TNI dan elemen masyarakat siap mengamankan perayaan Natal tahun ini. Untuk memastikan ibadah Natal berlangsung aman, polisi mensterilkan gereja dari ancaman bahan peledak. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando mengatakan, pengamanan terhadap 45 gereja di Tanjung Pinang telah berlangsung sejak sepekan terakhir. Kapolres Tanjung Pinang berharap pelaksanaan ibadah Natal nanti tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau kegiatan pengamanan gereja standar kita sudah lakukan dari minggu lalu ya. Sebelum kegiatan ibadah kita sterilisasi dulu ya. Termasuk kita menghadirkan bom dari BRIMOB ya untuk mengantisipasi adanya bahan peledak atau yang lain. Dan untuk setiap gereja, yaitu di Tanjung Pinang ada 45 gereja. 45 gereja itu setiap gereja kita tempatkan personil untuk penanganan kegiatan Natal. Sementara itu, Pendeta Peterson Purba dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mengatakan, pihaknya siap memastikan semua jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ia berharap pelaksanaan ibadah Natal di Tanjung Pinang dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Kalau proses kita laksanakan 100% itu untuk suhu menyemprotkan sanitizer, jaga jarak, dulu tetap. Kalau untuk pengamanannya bagaimana nih Pak? Pengamanan gereja bekerjasama dengan Polres dan juga Polsek dengan logika yang ada di Indonesia. Benar. Dan itu sudah kita laksanakan selama perayaan Natal di sini dari mahasiswa, sekolah dan pemuda gereja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Saudara, ada yang menarik dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain mencoblos pilihannya di tempat pemungutan suara TPS, pemilih bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 secara gratis. Sebanyak 143 desa di Kabupaten Madiun melaksanakan pemungutan suara Pilkades secara serentak. Pilkades kali ini terdapat 1.000 lebih TPS. TPS diperbanyak untuk memecah kerumunan warga saat pemungutan hak suara. Seiring Pilkades ini, ratusan TPS menyediakan gerai vaksin COVID-19 gratis bagi warga yang menyalurkan hak pilihnya. Pelaksanaan Pilkades ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Bupati Madiun Ahmad Dawami saat meninjau beberapa titik TPS pada Senin 20 Desember mengatakan, para panitia telah menjalankan tugasnya dengan maksimal, terutama bagi terselenggaranya vaksinasi COVID-19 dengan pemungutan suara. Habis Pilkades ini capaian vaksinasi pasti naik gitu. Pasti naik.
Untuk partisipasi Pak Menteri sudah bisa. Partisipasi sampai hari ini disimulasi sudah 80%. Saya di sebelumnya mewartakan. Warga berharap calon kepala desa yang terpilih nantinya menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang amanah dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkades, diturunkan 1.100 personil gabungan TNI Polri untuk menjaga kondusivitas Pilkades. Nah, tanggapan saya selama pelaksanaan ini tidak ada hambatan, alhamdulillah pelaksanaan Pilkades sukses sesuai dengan rencana. Yang penting tidak ada huru-hara, itu harapan masyarakat siapa yang terpilih itu kepala desa saya nanti. Dari Madiun, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bupati Pandeglang Irna Narulita menambah hadiah kepada para pemenang dalam ajang olahraga bertajuk Bupati Cup karena hadiah yang diberikan sebelumnya dinilai tidak layak. Belakangan ini ajang olahraga yang bertajuk Bupati Cup di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Hal ini karena hadiah yang diberikan kepada para juara di kegiatan olahraga tersebut dinilai tidak layak. Menanggapi persoalan ini, Bupati Pandeglang Irna Narulita pada Senin 20 Desember memberikan tambahan hadiah untuk seluruh juara di 3 cabur. Dalam kegiatan tersebut dari kantong pribadinya kurang lebih 57 juta rupiah. Pemenang yang diberikan uang tambahan yakni pemenang olahraga panjat tebing, pencaksilat, dan karate. Persoalan ini mendapat perhatian dari Bupati, juga karena setelah viralnya hadiah kegiatan Bupati Cup sebesar Rp95.000 yang dianggapnya sebagai receh dan tidak pantas diberikan untuk pembinaan prestasi atlet di wilayahnya. Irna pun menyampaikan tidak pernah sedikit pun ada niatan dirinya untuk mengabaikan prestasi para atlet di Pandeglang. Hanya saja pelaksanaan Bupati Cup ini diakuinya pihak Dispora kurang berkoordinasi dengan dirinya selaku bupati. Memang kurang koordinasi kepala dinasnya. Ibu nggak tahu mau ada Bupati Cup. Jadi Ibu sampaikan Ibu marah besar kepada kepala dinas yang tidak koordinasi sama Ibu. Harusnya dinas tuh tahu diri, ngukur diri, pakai nama Bupati Cup. Jadi Ibu tambahkan hadiahnya untuk mereka semua. Sementara Ketua Harian KONI Pandeglang, Peri Hasanuddin mengatakan kejadian tersebut harus dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya. Dan peristiwa tersebut yang jelas tadi Ibu sudah menyampaikan dan betul Ibu tidak tahu ada acara Bupati Cup. Untuk ke depan kita akan evaluasi dan ke depan harus lebih transparan kegiatan tersebut. Diketahui sebelumnya beredar foto amplop yang merupakan hadiah dari salah satu cabang olahraga bertajuk Bupati Cup, yakni berupa satu amplop bertuliskan juara 2 sebesar Rp165.000 dan amplop lainnya bertuliskan juara 3 sebesar Rp95.000. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo dan Kamar Dagang Industri Indonesia Kadin akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PT UN terkait dugaan melanggar revisi kenaikan UMP Jakarta sebesar 5,1%. APindo dan Kadin menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar regulasi pengupahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ketua Umum APindo, Haryadi B. Sukamdani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah merevisi upah minimum provinsi atau UMP secara sepihak tanpa memperhatikan dunia usaha. Selain itu, revisi kenaikan UMP dari 0,85% menjadi 5,1% tersebut dapat mengganggu struktur skala upah dan jaring pengaman sosial. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin, Adi Mahfuz mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke PT UN terkait kebijakan tersebut. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau di dalam penerapan upah minimum ini masih menggunakan konsep seperti yang lalu, yaitu upah minimum menjadi upah rata-rata, maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah ini menjadi sulit gitu, karena layer berikutnya kepada pekerja yang upahnya di atas upah minimum itu ruangnya menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini jadi satu masalah juga yang terjadi seperti itu. Inilah yang sekiranya sangat disayangkan. Kami ini dari pengusaha hanya ingin membutuhkan yang pertama tentu investasi dan pengusaha itu ada kepastian hukum. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi bukan masalah naik turunnya, bukan.
Tetapi dengan perubahan-perubahan seperti itu, jadi kami sebagai pelaku usaha kurang bisa memproyeksikan. Jadi prosesnya, jalannya usaha itu. Jadi itulah yang kami sayangkan. Apindo dan Kadin mengimbau agar perusahaan di Jakarta tidak menerapkan revisi UMP tahun 2022 hingga berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) serta mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 tahun 2021. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung kawasan industri hijau. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan proyek kawasan industri hijau di Kabupaten Buluang, Kalimantan Utara pada Selasa 21 Desember. Jokowi meresmikan proyek industri hijau Kalimantan Utara pada Selasa 21 Desember. Lahan industri Kalimantan Utara tersebut mencapai 16.400 hektar lahan dan ditargetkan berkembang menjadi 30.000 hektar. Jokowi meminta jajarannya serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung industri hijau. Menurutnya, industri hijau menggunakan teknologi tinggi yang dapat menghasilkan turunan produk. Yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi, sehingga memberikan nilai tambah, memberikan added value yang besar bagi negara kita, karena kita menjualnya sudah dalam bentuk barang jadi. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Kepala negara mengharapkan industri hijau dapat memberikan pendapatan pajak dan non-pajak untuk daerah, sehingga nantinya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, dan tentunya bertambah devisa negara. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sebagian Anda tentu suka dengan suasana pedesaan yang asri dan nyaman. Di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah tempat yang menyajikan konsep The Village Street, yakni menikmati suasana pedesaan dengan menaiki jeep klasik. Wah, seru bukan? Seperti apa wisata pedesaan tersebut? Berikut liputannya. Wisata pedesaan kini mulai dikembangkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Salah satunya di Taman Sehat Rejosari atau Tasero Delanggu, yang juga menggandeng komunitas Prambanan klasik jeep. Wisata yang berkonsep The Village Street ini menyajikan perjalanan wisata pedesaan menggunakan jeep klasik yang memberikan sensasi nostalgia di sekitar wilayah Delanggu. Dengan menaiki mobil jeep klasik, wisatawan diajak berkeliling melintasi pedesaan untuk melihat suasana pedesaan seperti persawahan, kerajinan lokal, kuliner pedesaan, dan bangunan bersejarah. Pengelolaan wisata sudah menyiapkan 25 armada jeep yang siap mengantar para wisatawan untuk menikmati suasana pedesaan. Jadi untuk memperkenalkan wilayah sekitar Tasiro, potensi-potensi Tasiro yang kita kemas sebagai destinasi wisata. Nah, kita angkat Delanggu ini dengan temanya terkenal dengan beras Delanggu. Jadi kita pengen menunjukkan pada masyarakat bahwa di Delanggu ini sebagai produksi padi untuk beras ini daerah-daerah di sekitar Delanggu, yaitu pedesaan-pedesaan sawah-sawah yang ada di sekitar Delanggu itu sebagai rute dari village trip ini. Selama di perjalanan, wisatawan diberikan informasi mengenai potensi di Desa Delanggu. Wisatawan pun antusias menikmati suasana pedesaan dengan hamparan luas persawahan dan tidak lupa mengabadikan setiap perjalanan mereka dengan berfoto-foto. Senang Pak, soalnya kan bisa keliling-keliling lihat-lihat hutan Delanggu. Apa yang paling berkesan tadi apa pas waktu muter-muter tadi? Suasananya atau gedungnya tadi atau apa gitu? Suasana sama pemandangannya. Sempat foto-foto juga atau gimana tadi? Sempat. Oh gitu ya, termasuk yang jeepnya ya? Iya. Sebelumnya pernah naik jeep atau gimana? Baru pertama kali. Oh, rasanya gimana naik jeep? Iya. Ada sensasinya, deg-degan atau iya, deg-degan.
Untuk bisa berkeliling menggunakan mobil klasik ini, penumpang dikenakan tarif sebesar Rp200.000. Satu mobil Jeep klasik dapat diisi 4-5 orang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Natuna memindahkan pelayanan kantor Inspektorat dan Dinas Kominfo pasca kebakaran Sabtu sore akhir pekan lalu. Pelayanan kantor Inspektorat Natuna untuk sementara waktu dipindahkan ke gedung baru milik pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang belum digunakan. Sedangkan kantor Diskominfo Natuna ditempatkan di kantor Samsat Natuna Lama. Pemindahan kantor dua dinas yang mengalami kebakaran ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat kantor kedua instansi ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Inspektorat pindahnya ke PTSP bangunan yang baru untuk sementara. Terus Koinfo pindahnya ke Samsat Lama yang dibawa tadi. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna, Muhammad Amin mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembersihan kantor yang akan digunakan. Kalau siang ini clear, ya kan, hasil pengecekan nanti, sore atau besok sudah bisa dipindahkan. Sangat penting sudah kita amankan di rumah pegawai kita yang menangani server itu, server tindak lanjut BPK, kemudian barang-barang bukti untuk tindak lanjut itu sudah kita amankan. Ke Samsat ini sedang kita bersihkan, ya kan, secepatnya lah, karena pekerjaan kita juga harus kita selesaikan gitu, jadi kita butuh ruangan cepat seperti itu. Kantor Diskominfo Natuna yang berada di lantai 2 ludes terbakar pada Sabtu 18 Desember malam. Kebakaran tersebut menghanguskan dokumen penting kantor. Sementara kebakaran yang juga melanda kantor Inspektorat di lantai dasar tidak begitu parah. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Ada yang menarik dari Grand Opening Sop Tulang Batu 5 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dibuka hari ini Selasa 21 Desember. Racikan sop tulang satu ini diracik dengan rempah-rempah khusus yang didatangkan langsung dari Sumatera. Liputan ini sekaligus menutup edisi kita kali ini. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Inilah depot sop tulang batu 5 milik Hamdan yang resmi dibuka Selasa siang tadi. Lokasinya berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 5 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Racikan sop tulang satu ini berbeda dari sop-sop biasanya. Rasa khas kuah sop tulang batu 5 ini dari racikan rempah-rempah alami yang didatangkan langsung dari Sumatera. Maka tak jarang aroma dan cita rasa sop tulang Hamdan menggoyahkan lidah bagi siapa saja yang mencobanya. Wah, rasanya luar biasa. Boleh dibandingkan dengan sop tulang lain yang pernah saya rasakan, ini salah satu yang terbaik di Tanjung Pinang. Silakan, luar biasa. Dagingnya lembut ya bang, terus juga gampang gitunya, nggak nyangkut-nyangkut di gigi. Ini launching perdana, besok udah mulai jualan seperti biasa. Apa aja yang disediakan di sop tulang? Kita menyajikan menu-menu yang biasa dikonsumsi masyarakat Tanjung Pinang, cuman dengan bumbu-bumbu rahasia kita yang pribadi. Jadi kita menawarkan aroma dan rasa cita rasa berbeda dari yang lain. Apa yang berbeda ya mas? Seperti kita langsung mendatangkan kayu manis dari tempatnya ataupun cengkeh dari asalnya, dari daerah Sumatera. Dibuka sejak pukul 2 siang tadi, sop tulang batu 5 ini tak henti-henti diserbu para pengunjung. Untuk satu porsi sop tulang dihargai Rp30.000. Selain sop tulang, beragam menu makanan dan minuman lainnya juga tersedia di tempat ini. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Hoirudin, Aji Anugraha, UTV mengabarkan.